Halo sahabat Mitra Setara, di video ini kita bertemu lagi. Di sini saya ingin menjelaskan langkah berikutnya, langkah ketiga setelah kita membuat eh, buku impian dan goal setting, serta membuat daftar nama dan melakukan prospecting. Jadi setelah daftar namanya selesai dibuat, maka daftar nama itu harus kita hubungi satu persatu untuk dibuatkan janji bertemu. Harus kita undang untuk bisa bertemu dengan kita. Ya, jadi langkah berikutnya adalah diajak ketemuan gitu ya. Jadi buat janji bertemu. Nah, dibuat janji bertemu ini, teman-teman, yang paling penting sekali lagi adalah mindsetnya dulu ya. Mindsetnya adalah kita eh, harus memiliki mindset yang tepat gitu ya. Bahwa di buat janji bertemu ini tujuannya adalah buat bertemu gitu ya. Jadi sama seperti judulnya, yaitu buat janji bertemu, yaitu untuk bertemu saja, tidak untuk menjelaskan apapun ya, tidak untuk menjelaskan bisnisnya pada saat ini ya. Nanti kalau sudah ketemu baru kita menjelaskan informasi kesehatan dan informasi bisnis dari Setara. Tapi saat ini adalah kita buat janji dulu bertemu. Jadi jangan berusaha untuk menjelaskannya pada saat ini ya. Ini mindset yang tepat untuk kita membuat janji bertemu. Hanya bertemu saja. Nah, eh, saya akan berikan beberapa tips ya, caranya mengundang yang efektif, caranya membuat janji bertemu yang efektif. Yang pertama adalah kita harus bangun dulu kedekatan ya, kedekatan kita dengan prospeknya. Ya, kita berteman dulu, say hello dulu. Mungkin ada beberapa kali sebelum kita benar-benar mengundang dia ya, mungkin dua tiga kali sebelum kita benar-benar mengundang atau membuat janji bertemu dengan orang tersebut, kecuali dia sudah jadi hot prospect. Kalau dia sudah jadi hot prospect, bisa langsung sahabat setara undang ya. Tapi kalau masih cold prospect, ajak dulu berhubungan baik, membina hubungan dulu ya. Nah, lalu dimulai dengan basa-basi tentunya ya. Setelah bicara itu dimulai dengan basa-basi, tapi selalu saya ingatkan seperti di video-video sebelumnya ya, undang dua kali dari target yang memang teman-teman sahabat setara ingin dapat. Misalkan kalau mau mengundang 5 orang yang hadir, ya berarti harus mengundang dua kali lipat, yaitu 10 ya. Atau kalau mau 10 ya berarti harus 20 orang yang diundang. Dan jangan lupa juga mengundang pasangan mereka masing-masing kalau mereka sudah berpasangan. Jadi langsung dapat informasinya, suami istri ini langsung berdua sekaligus gitu ya. Nanti tolong didengarkan video-video sebelumnya dan diulang lagi video-video sebelumnya dan juga video ini. Saya tidak akan lelah-lelahnya, capek-capeknya mengingatkan kepada sahabat setara untuk selalu mengulang video ini dan mempraktekannya. Semakin dipraktekkan akan semakin apa semakin memahami dan semakin menambah pengalaman buat sahabat setara semua. Nah, setelah itu ya, jaga sikap profesional, jangan pernah meminta atau memohon. Ingat ya, Anda yang sedang memberikan peluang informasi yang bagus kepada prospek Anda. Bukan Anda meminta tolong kepada mereka, tidak. Saya sering sekali masih mendengar banyak orang mengatakan tolonglah gitu, nggak usah. Ya, tidak perlu sahabat setara. Anda yang sedang memberikan peluang informasi yang bagus buat mereka, informasi kesehatan dan informasi bisnis. Tapi juga sekali lagi jangan juga kita terlalu sombong dan mengatakan bahwa kita satu-satunya yang bisa memberikan informasi yang baik. Tidak juga. Jadi seimbangkan lah, seimbangkan sikap kita antara memberi dengan menerima gitu. Tapi juga jangan sekali lagi jangan memohon atau meminta-minta. Ya, jaga sikap profesionalismenya. Nah, yang berikutnya berikan dua pilihan waktu, ya, pilihan ya dan ya, ya. Cari kasih contoh gini, misalkan Anda kasih waktu hari Rabu atau hari Kamis. Tapi sebelumnya yang perlu jadi catatan adalah teman-teman sahabat setara harus bertanya dulu kalau Anda berjalan berbarengan dengan lifeline Anda, kalau Anda minta tolong upline Anda ya, lifeline Anda untuk membantu memprospek yang skala satu, orang-orang yang skornya 10 sampai 12, maka sebelum Anda menentukan dua waktu kepada prospek Anda, Anda harus tanya dulu kepada lifeline Anda. Ya, waktunya mereka kosongnya kapan? Karena mereka punya bisnis pasti, punya jaringan pasti lebih besar daripada Anda. Jadi minta dulu waktunya lifeline Anda atau upline Anda tadi. Ya, kalau Anda sudah tentu dapat waktunya mereka, baru Anda tanyakan kepada prospek yang ingin Anda ajak janji bertemu. Ya, tentukan dua waktu, misalkan hari Kamis atau hari Jumat, hari Rabu atau hari Jumat, misalkan hari Senin atau hari Kamis, misalkan gitu ya. Jadi tentukan dua waktu. Ya, nanti akan saya kasih contohnya. Berikutnya, kalau bisa gunakan telepon ya, gunakan telepon, gunakan alat bantu, jangan langsung bertatapan muka. Kenapa? Karena Anda harus menunjukkan Anda sedang terburu-buru.
Ya, kalau Anda tatapan muka, Anda sulit sekali menentukan, memberikan gambaran bahwa Anda sedang terburu-buru. Dan kalau bisa ya sahabat setara, pada saat Anda menelpon ini, kalau bisa Anda sambil berdiri dan sambil tersenyum. Walaupun kita tidak bertatapan muka langsung, tapi kalau kita berdiri dan tersenyum itu ada aura, ada vibrasi yang disampaikan kepada prospek kita bahwa kita bersemangat. Ya, jangan sambil tiduran, jangan sambil duduk, atau juga jangan sambil murung gitu ya, atau marah gitu ya. Jadi sambil tersenyum saja mereka bisa, walaupun mereka tidak melihat senyum Anda, tapi mereka bisa merasakan senyum Anda. Ya, jadi sambil tersenyum dan berdiri. Oke, gunakan telepon. Nah, berikutnya jangan berbohong. Ya, jangan berbohong apakah ini MLM atau bukan. Kalau ditanya begitu, jangan berbohong. Bukan, ini bukan MLM. Jangan berbohong. Ya, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nanti semua akan jelas pada saat saya memberikan contoh. Ya, jangan berbohong dan jawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Kenapa? Karena orang itu cenderung menjawab pertanyaan dulu sebelum dia bertanya berikutnya. Jadi Anda perlu menutup pernyataan Anda. Saya ulangi ya, Anda perlu menutup pernyataan Anda dengan pertanyaan, sehingga dia berusaha untuk menjawab dulu sebelum dia bertanya berikutnya. Ya, dan juga kalau bisa ya, kalau Anda sudah tahu hot button dari prospek Anda gunakan hot buttonnya ya, impiannya mereka apa. Seperti saya sudah kasih contoh di video-video sebelumnya ya, di video daftar nama dan impian tuh Anda bisa gunakan hot button mereka. Lalu, nah ini dia ya, kalau bisa maksimal Anda telepon mereka cuma 2 menit. Berikan kesan terburu-buru. Nah, itu tadi yang saya katakan, kenapa Anda perlu gunakan telepon, ya. Kenapa? Karena Anda memberikan kesan terburu-buru. Kalau Anda tatap muka, Anda susah sekali memberikan kesan terburu-buru tadi. Jadi, cukup maksimal 2 menit, ya. Dan konfirmasi dalam 24 jam, ya. Ingatkan mereka kembali bahwa akan ada acara, akan ada janji dengan mereka, ya, dengan Anda dan mereka pada hari Rabu misalkan gitu. Nah, ingatkan sehari sebelumnya bahwa janji ini tetap masih confirm gitu ya, seperti itu. Jadi konfirmasi dalam 24 jam, ingatkan kembali. Saya kasih contoh ya, kita role play. Saya kasih contoh. Misalkan gini, selamat siang nih, basa-basi dulu ya. Selamat siang Pak Budi, apa kabar? Pak Budi gimana, sehat? Keluarga kondisinya sehat dan sebagainya. Kita bicara basa-basi dulu mungkin 15-20 detik ya. Setelah itu katakan ke Pak Budi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena saya saat ini sedang buru-buru untuk berangkat pergi ke kantor, atau saya sedang buru-buru untuk masuk ke pesawat ya. Sebentar lagi saya dipanggil boarding dan seterusnya. Kasih kasih kesan buru-buru ya. Atau sebentar lagi masakan saya sudah harus saya angkat, saya nggak bisa lama-lama, atau saya sedang mengantri di ATM atau mengantri di pom bensin, saya harus segera matikan HP-nya. Jadi kasih kesan buru-buru. Mohon maaf Pak Budi, saya tidak bisa lama-lama berbicara dengan Pak Budi, tapi ngomong-ngomong Pak Budi punya waktu nggak? Jadi kita tentukan 2 waktu nih. Gitu. Pak Budi punya waktu nggak hari Kamis siang, misalkan. Contohnya gitu, ya Kamis siang. Kalau seandainya dibilang dia punya waktu, langsung ajak ketemu. Oke Pak Budi, kita bisa nggak ketemu saya hari Kamis siang jam 2? Tentukan tempatnya dan selesai, langsung tutup teleponnya ya. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak punya waktu nih hari Kamis jam 2 siang, lalu Anda tawarkan hari kedua. Nah, itu gunanya Anda menentukan 2 waktu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tanya dulu kepada upline Anda atau lifeline Anda bila Anda butuh bantuan mereka. Kalau Anda tidak butuh bantuan mereka, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda butuh bantuan mereka, Anda harus tanyakan dulu waktu yang tersedia yang mereka bisa sediakan buat Anda. Ya, nah setelah hari Kamis misalkan Pak Budi tadi tidak bisa, ya maka Anda tawarkan hari kedua. Contohnya misalkan hari Sabtu. Kalau Sabtu siang bagaimana Pak Budi? Ya, kalau Pak Budi bisa hari Sabtu siang, oke langsung buat janji Pak Budi nanti saya akan hubungi lagi ya Sabtu pagi atau Jumat siangnya untuk mengkonfirmasi ulang. Itu gunanya konfirmasi. Kalau dia bisa hari kedua. Tapi kalau dia sekali lagi tidak bisa hari kedua, yang Anda tawarkan hari Sabtu, maka Anda jangan tawarkan hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bagaimana kalau hari Minggu? Bagaimana kalau hari Senin? Itu Anda tidak punya sikap profesional, sahabat setara. Jadi Anda langsung aja tutup, katakan, oke Pak Budi, kalau hari Sabtu juga nggak bisa, baik, nanti kita akan berhubungan lagi. Nanti saya akan call Pak Budi lagi ya. Jadi seperti itu, sahabat setara ya. Jadi Anda cukup menawarkan 2 waktu saja. Nah, lalu kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka, ini apa ya? Kita mau ketemu mau ngapain ya gitu. Nah, Anda cukup jawab, nggak apa-apa Pak Budi, kita ketemu saja karena saya memang ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Budi. Tapi mohon maaf Pak, saya nggak bisa lama-lama. Nah, tadi itu tadi ya, berikan kesan buru-buru. Maaf Pak Budi, saya nggak bisa lama-lama. Saya bukannya tidak ingin bercerita lebih panjang, tapi saya memang sedang buru-buru Pak Budi.
Jadi oke ya Pak Budi ya, nanti satu hari atau paginya saya akan hubungi Pak Budi lagi. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan, ini apa gitu ya, ini apa jawabnya tadi. Nggak apa-apa Pak, saya sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Budi karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan, tapi nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang, saya harus buru-buru sekarang. Nah, seperti itu. Kalau saya dibilang, sebentar, sebentar, sebentar. Kalau kamu nggak mau kasih tahu saya, apa yang akan kita bicarakan, saya nggak mau jadi datang gitu ya, misalkan dia mengancam gitu. Nah, kalau misalkan dia mengancam begitu, jangan panik sahabat setara, Anda cukup menjawab ke mereka, maaf Pak Budi, kalau memang Pak Budi nggak bisa datang hari Sabtunya, nggak jadi mau ketemu saya hari Sabtunya, nggak apa-apa Pak Budi, nanti lain kali lah kita berhubungan lagi. Nanti lain kali saya akan menghubungi Bapak kembali, gitu. Jadi jangan terpancing untuk menjelaskan. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk membuat janji bertemu, bukan untuk menjelaskan. Jadi jangan terpancing untuk menjelaskan. Atau kalau mereka menanyakan, ini apa ya? Ini kayaknya ada peluang-peluang MLM nih, atau asuransi nih, atau apapun. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Masih ingat ya tadi ada poin jangan berbohong, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, kembali tanya ke orang itu, emang kalau MLM kenapa Pak Budi gitu ya? Emang kalau MLM kenapa? Emang kalau jualan kenapa? Emang kalau asuransi kenapa? Nah, selalu ada dua jawaban ya, orang yang positif dan negatif. Orang yang positif akan mengatakan, oh iya saya suka dengan MLM, atau oh iya saya tidak suka dengan MLM kalau yang negatif. Nah, apapun jawaban mereka, suka atau tidak, ya sahabat Sarah cukup menjawab tepat sekali Pak Budi. Ya, saya justru mencari orang yang sedang positif dengan MLM seperti Bapak. Atau kalau dijawab negatif, wah pas sekali Pak Budi. Saya sedang mencari orang yang negatif dengan MLM seperti Bapak. Jadi oke ya Pak, kita bisa ketemu hari Sabtu siang. Nah, jadi tutup dengan pertanyaan. Oke ya Pak, kita bisa bertemu dengan Sabtu siang. Langsung konfirmasi untuk ketemu Sabtu siang. Tutup dengan pertanyaan ya. Kenapa? Karena dia akan berusaha untuk menjawab dulu pertanyaan Anda, pertanyaan sahabat setara, untuk menjawab, oh ya oke deh kalau gitu saya ketemu hari Sabtu, atau tidak saya tidak bisa ketemu hari Sabtu, dan seterusnya. Jadi selalu ditutup dengan pertanyaan semua jawaban itu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau mereka menembak misalkan ini MLM ya gitu, jangan langsung gemeteran, jangan langsung mengatakan bahwa oh bukan, bukan, ini bukan MLM, itu Anda berbohong. Jangan, katakan saja iya Pak Budi ini MLM, tapi ngomong-ngomong Pak Budi suka nggak dengan MLM. Ya, kalau dia bilang suka atau tidak, ya jawaban dia suka atau tidak, jawaban Anda tetap sama. Saya sedang mencari orang seperti Anda, bisa nggak kita ketemu hari Sabtu siang? Ya, seperti itu teman-teman. Nanti sering-sering latihan, ya, sering-sering latihan dengan eh, para upline Anda, para lifeline Anda ya. Nanti ada beberapa contoh di belakang yang teman-teman sahabat Sarah bisa lihat ya. Contohnya ini. Ya, ini skrip mengundang yang pertama yang saya bisa kasih contoh. Bos, ini cara membukanya ya. Bos, gue ada project baru, bisa kasih lu minimal 20 juta sebulan. Kalau 20 juta sebulan masih naksir nggak bos? Nah gitu ya, ini cara membukanya ya. Salah satu yang bisa menambah improvisasi ya untuk sahabat setara. Oke, ini skrip mengundang pertama. Skrip mengundang kedua ya seperti ini, sahabat setara. Aki, kangen nih aneh, gitu ya. Tiba-tiba ingat ente nih. Kebetulan aneh lagi nanganin proyek baru, kerjasama dengan perusahaan baru nih. Eh, aneh ingat ente. Ngopi-ngopi yuk. Aki, bisa nggak Selasa atau Kamis? Gitu ya, kasih kasih yang Selasanya dulu lah. Aki bisa nggak kalau Selasa siang atau Kamis siang gitu ya, seperti itu. Ini cara membuka pembicaraan setelah kita berbasa-basi sedikit. Aki, kangen nih aneh gitu ya. Sorry Aki, aneh nggak bisa lama-lama ya. Aneh tiba-tiba ingat ente. Kebetulan aneh lagi nanganin proyek baru kerjasama dengan perusahaan baru nih. Tiba-tiba aneh ingat ente nih. Ngopi-ngopi yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Aki bisanya Selasa atau Kamis. Nah, gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke, silakan buat skripnya masing-masing. Yang paling nyaman seperti apa? Ini saya cuma memberikan beberapa contoh ya. Contoh ketiga nih. Apa kabar? Kangen nih, ngopi-ngopi yuk. Kebetulan beberapa hari yang lalu, gue punya teman lama ngajak ketemuan. Dia cerita kalau sekarang dia sudah bisa bebas dari kerjaan kantornya. Bahkan sekarang bisa jalan-jalan sambil menghasilkan uang. Kayaknya cocok nih sama lu dan gua gitu. Kayaknya cocok nih sama yang lu cari. Lu kan pengen segera pensiun muda, udah capek kerja gitu ya. Lu kan pengen segera pensiun muda, udah capek kerja nih. Udah sukses besar dia. Gue mau minta rahasianya. Kira-kira lu bisa temenin gue nggak hari Senin atau Selasa? Nah gitu ya, seperti itu teman-teman. Ya buat skripnya sendiri. Bro, apa kabar? Kangen nih, ngopi-ngopi yuk. Kebetulan gue nggak bisa nih ngobrol lama-lama di telepon karena gue lagi buru-buru. Tapi kebetulan bro, berapa hari yang lalu ya, gue ketemu teman lama. Ya dia ngajak ketemuan, dia cerita sama gue beberapa hari yang lalu itu, dia cerita by phone kalau sekarang dia sudah bisa bebas dari kerjaan kantornya, bahkan sekarang dia bisa jalan-jalan sambil menghasilkan uang. Kayaknya cocok nih sama yang kita cari, yang lu cari dan gue cari.
Lu kan dulu pernah cerita pengen segera pensiun muda, udah capek kerja, udah sukses besar dia sekarang bro. Ya teman gue tuh sudah sukses besar. Lu mau nggak bro? Ya temenin gue karena gue mau minta rahasianya dia. Lu bisanya kapan? Senin atau Selasa? Nanti gue bikinin janji. Nah seperti itu ya. Selos itulah teman-teman ya. Sebebas itu Anda berbicara dengan teman Anda. Oke? Atau skrip yang keempat nih, saya kasih contoh ya. Apa kabar? Apa kabar Pak? Ini untuk orang yang lebih lebih senior dari kita dan kita lebih menghormati dia ya. Kita tanya gini, apa kabar Pak? Pak, kebetulan teman saya lagi cari rekan bisnis nih buat di Serang, Banten contohnya gitu ya. Atau buat di mana, di Makassar, di Surabaya, dimanapun lah gitu ya. Teman saya lagi cari rekan bisnis nih buat di kota tempat Anda tinggal gitu. Nah, teman saya itu ngajak saya, tapi saya teringat Bapak karena Bapak kan tinggal di Serang, di Banten. Dan juga Bapak kan pebisnis gitu. Saya mau minta masukan dari Bapak, bisakah Pak? Bapak bisa nggak Senin atau Selasa kita meeting bareng dengan teman saya itu. Nah, seperti itu ya. Ini untuk orang yang kita lebih hormati, lebih senior, kita respect kepada mereka. Oke. Nah, ini yang terakhir, skrip mengundang yang terakhir, saya kasih tips ya teman-teman ya. Saya kasih tips. Ini tolong dicatat, tolong diperhatikan. Sekali lagi, saya tidak capek-capeknya mengatakan tolong diulang video ini berkali-kali ya. Dan dipraktekkan. Oke. Nah, ini tips kelima, teman-teman. Ngomongnya gini nih, bro, Rabu besok luang nggak waktu lu? Kita tanya dulu kan waktunya dia ya. Kalau luang ketemuan yuk ngopi bareng. Udah lama nih gue nggak ngobrol bareng lu. Sekarang gue nggak bisa ngobrol lama-lama karena gue lagi buru-buru bro. Kalau Rabu besok siang luang nggak waktu lu? Ya. Kalau luang ketemuan yuk bro yuk kita ngobrol gitu. Udah lama nih gue pengen ngobrol sama lu. Nanti kalau dia tanya nih teman-teman ngobrol apa? Ya kalau dia tanya nih ngobrol apa? Bilang aja gini. Ya ngobrol-ngobrol aja bro. Kan udah lama kita nggak ngobrol. Nyambung silaturahim aja gitu ya seperti itu. Oke, kalau ditanya, ya yang benar ngobrol apa nih? Ngobrol-ngobrol aja, nyambung silaturahim aja gitu. Kalau dia nanya lagi ngobrol apa sih? Kalau lu nggak mau kasih tahu ngobrol, gue nggak mau datang nih. Ya ketemu aja lah bro, gitu kan, seperti itu. Gak ada apa-apa, ketemu aja, ngobrol-ngobrol aja. Ya kalau dia ngulangin sampai 3 kali, cukup Anda jawabnya seperti ini. Tapi kalau dia nanya lagi gitu, kalau gue nggak mau, lu nggak mau ceritain, gue nggak mau datang nih. Ya bilang gini, jawab gini. Ya ini tipsnya ya. Gini bro, kita kan sudah lama nggak ketemu. Siapa tahu ya, gue nih pengen dapat informasi informasi dari lu. Siapa tahu lu punya informasi bagus buat gua. Siapa tahu lu punya informasi bagus buat gua. Siapa tahu info dari lu ini bisa ngasilin uang tambahan buat kita berdua. Jadi dibalik teman-teman, yang sering dilakukan oleh para mitra, oleh para member MLM adalah dia mengatakan begini, ini yang salah ya, ini yang kurang tepat. Dia mengatakan gini, bro, gue punya info bagus nih buat lu. Saya ulangi ya. Hai bro, gue punya informasi bagus nih buat lu. Kalimat itu teman-teman, kalimat yang baru saja saya katakan tadi, saya punya informasi bagus buat kamu, itu membuat orang memasang tameng, memasang perisai, memasang hijab di dirinya. Dia mengatakan bahwa dalam hati, lu punya informasi bagus buat gue, berarti lu mau jualan sesuatu sama gue. Nah, ngerti nggak? Kamu berarti mau jualan sesuatu sesuatu ke saya, berarti saya harus ngeluarin uang. Itu kalau bahasa psikologinya, ya, kamu punya informasi bagus, berarti ada sesuatu yang ingin kamu tawarkan ke saya. Oke, orang langsung bertahan posisinya. Dia langsung memasang perisai, ya. Dia nggak mau diprospek gitu ya. Tapi kalau kalimatnya dibalik, bukan saya punya informasi bagus buat kamu, tapi kamu punya informasi bagus nggak buat saya? Nah, kalau kamu punya informasi bagus buat saya, itu kalimatnya dibalik, teman-teman. Ya, sahabat setara, bahwa kita tidak sedang mau menawarkan informasi bagus atau peluang bagus ke dia, tapi kita membuka diri untuk dia menawarkan peluang ke kita gitu ya. Dia tidak lebih resisten, tidak lebih bertahan kalau kalau kalimatnya itu dibalik gitu ya. Nah jadi kamu punya, siapa tahu kamu punya informasi bagus ya buat kita berdua, kalau kita jalani bisa ngasilin uang. Nah itu orang lebih mau ketemu gitu ya karena dia nggak ngerasa dia dijualkan sesuatu gitu ya. Teman-teman sahabat Sarah harus paham psikologi manusia bahwa manusia itu suka membeli, manusia itu suka membeli ya, tapi tidak tidak suka dijualkan sesuatu. Nah, itu lucu ya. Dia tidak suka ada orang menjualkan dia sesuatu, tapi dia suka membeli. Nah, ini caranya Anda menimbulkan keinginan tadi ya. Nanti kalau sudah ketemu, ceritanya lain lagi, sahabat setara. Ceritanya lain lagi. Yang penting ketemu dulu ya, jangan dijelaskan. Terus lantas kalau memang saya minta informasi bagus dari dia, lantas kalau udah ketemu gimana caranya saya menceritakan peluang bisnis setara ke dia? Gitu kan. Nah, nanti itu tahap kedua, teman-teman. Yang penting ketemu dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi siapa tahu lu punya informasi bagus buat gua, karena siapa tahu informasi ini kalau kita jalankan sama-sama bisa ngasilin duit buat kita berdua.
Yuk ketemu yuk bro, kita ngobrol-ngobrol aja yuk. Nah gitu ya, ini tips cara mengundang yang kelima. Nanti kalau sudah ketemu ya teman-teman, gini caranya. Misalnya langsung jawab di video ini, bagaimana kalau sudah ketemu. Nanti kalau sudah ketemu, tanya aja sama dia, bro, lu punya informasi bagus nggak buat gua? Gitu ya, tanya aja. Kalau dia jawabnya cuma dua, iya atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak, nah teman-teman langsung bilang nggak punya. Oke, kalau lu nggak punya, kebetulan nih bro, kebetulan ya kan kita sudah ketemu. Kebetulan gue 2 hari yang lalu ada temen gue cerita. Nah gitu ya, ada 2 hari yang lalu ada temen gue cerita bahwa dia sudah bebas finansial dan dia sudah jauh lebih sehat. Lu mau nggak dengerin cerita itu? 2 hari yang lalu ada temen gue bercerita. Nah gitu. Kalau dia bilang dia nggak punya informasi bagus, tapi kalau dia bilang iya saya ada informasi bagus, oke, ceritain informasi bagusnya. Dia gitu aja. Dia akan bercerita kan. Nah selesai dia bercerita, gantian Anda yang bercerita. Kebetulan nih bro, sama aja ya, sama aja. Kebetulan nih bro, saya 2 hari yang lalu ada teman saya datang ketemu, dia bercerita mengenai informasi yang dia dapatkan, peluang yang dia dapatkan. Tahu nggak bro, dia sekarang sudah hidup bebas dari kerjaan kantor, dia sudah hidup jauh lebih sehat. Gini caranya bro. Nah jadi gantian Anda yang bercerita gitu teman-teman. Jadi apapun ya, yang penting ketemu dulu. Nah kalau sudah ketemu, kalimat pembukanya itu tadi. Ada nggak informasi bagus? Antara dia jawab ada atau tidak, jawaban Anda tetap kebetulan bro. Saya punya informasi bagus. Kita sudah ketemu. Ya karena kita sudah ketemu, ya kebetulan dengerin aja lah gitu. Dengerin aja lah apa yang saya akan ceritakan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut menggunakan skrip mengundang yang kelima ini. Ya, yang penting ketemu dulu. Ya, ini tipsnya ya buat sahabat setara semua untuk bisa segera bertemu dengan prospek Anda. Oke, lanjut ya. Ini dia teman-teman, beberapa slide terakhir ya. Orang yang sukses besar di MLM itu bukan yang jago motivasi atau yang jago presentasi. Jadi jangan khawatir, jangan kecil hati kalau Anda tidak bisa memotivasi orang atau belum bisa memotivasi orang atau belum bisa presentasi yang baik dan benar ya. Karena yang paling penting sahabat setara ya adalah mereka yang jago promosi dan jago membuat janji bertemu itu yang nanti akan punya bisnis-bisnis paling besar di Stara ya. Jadi latihlah ya caranya promosi ya, promosi acara. Nanti akan ada video khusus mengenai bagaimana caranya promosi ya. Anda bisa promosikan acara dan membuat janji bertemu, dilatih. Buat daftar nama ya di video sebelumnya, dilatih karena Anda adalah para profesional ya yang mempelajari keahlian-keahlian dalam hal buat daftar nama dan buat janji bertemu dan langkah-langkah yang lainnya juga. Oke. Ini yang bisa membuat Anda sukses di Stara. Nah, selalu saya akan ingatkan ke para sahabat setara, tidak hanya teori ya. Teori ini dipelajari, tapi harus dipraktekkan. Jadi, buat call to action, buat tugas pribadi. Saya kasih contoh, ya, berapapun angkanya terserah. Tapi ini saya kasih contoh, teman-teman harus praktekkan, ya, kirim WA atau telepon WA ke minimal 10 orang hot prospek Anda, ya, chicken list Anda, ya, orang yang skala prioritasnya 1 ya, atau orang yang skornya 10 sampai 12, kirim WA ke mereka atau telepon mereka ya per hari. Nah, ini harus ada call to actionnya, harus ada actionnya, harus ada aksinya. Jangan cuma teori-teori saja yang teman-teman pelajari gitu ya. Harus dipraktekkan karena semakin sering teman-teman mempraktekkan, ya semakin sering sahabat setara mempraktekkan, maka akan semakin ahli nanti ya. Yang membedakan sahabat setara yang baru dengan orang-orang yang sahabat setara yang sudah sukses hanya kan karena mereka lebih ahli mengulang hal-hal yang dasar. Masih ingat ya video saya yang pertama, impian, mereka lebih apa, ahli dalam hal mengulang hal-hal yang dasar sehingga mereka menjadi master, menjadi ahli dalam bidang itu. Sementara yang baru itu belum mengulang-ulang, jadi belum jadi master, belum jadi ahli dalam bidang itu. Jadi lakukan, praktekkan ya minimal WA, telepon ke 10 orang prospek Anda yang hot ya, yang skala prioritas 1 per hari. Harus punya target pribadi kalau Anda mau sukses teman-teman. Oke. Ini hanya contoh saja, silahkan angkanya tentukan sendiri. Tapi challenge diri Anda, tantang diri Anda untuk punya kegiatan harian. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan sekali lagi, saya tidak capek-capeknya, tidak lelah-lelahnya mengingatkan untuk mengulang-ulang video ini dan mempraktekannya. Begitu juga dengan video-video berikutnya. Kenapa? Karena saya ingin tutup dengan mengingatkan di video pertama saya sudah jelaskan learn, do, teach. Ya, ajarkan, ya, maaf, pelajari, pelajari, lakukan dan ajarkan. Learn, pelajari, do, lakukan, teach, ajarkan. Ya, jadi Anda harus pelajari, Anda harus lakukan, lalu Anda harus ajarkan kepada grup Anda. Selamat mencoba, selamat praktek, sukses besar dengan Setara. Doa saya buat kesuksesan sahabat Setara semua. Sampai jumpa di video berikutnya.